hati-hati ya. Hati-hati di kereta. Kamu juga ya? Ya. Sayang, bantuin Mbak Asi ya dan jaga Mama. Ya? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. India, tadi kakak lupa matiin keran di kamar mandi. Tolong matiin ya sayang ya. Selamat pagi. Pagi. Rizky ada? Kebetulan Rizky baru aja keluar. Bisa saya bantu, Pak? Oh. Nama saya Yunus, ini anak saya Rahmi, calon istrinya Rizky. Mbak, kenapa Mbak? Mbak Yufi ada? Boleh saya masuk? Kabar Mas? Baik, terima kasih. Rizky pergi kemana sih pagi-pagi? Dia pergi sebentar, ada urusan kecil di Jakarta Mas. Oh, ya saya minta maaf saya nggak bisa lama-lama karena ada janji dengan dokternya Rahmi. Jadi saya buru-buru ya. Tapi silakan duduk sebentar Mas, Oke. sebentar aja. Oke. Gimana kamu baik-baik aja? Asih, kamu bikinkan minum buat tamu-tamu kita ya. Gimana? Semua berjalan lancar? Baik, Mbak. Bagus. So, saya menepatkan janji saya. Ini ceknya 2 miliar. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Nah, jadi sekarang kapan kita bisa bahas soal pernikahan? Secepatnya Mas, Bener. secepatnya. Jadi kapan Rizky kembali? Rizky perginya nggak lama kok. Paling 1-2 hari lagi dia pulang. Mbak, walau Rizky hanya pergi 1-2 hari saja, itu sudah terlalu lama buat saya. Saya nggak mau saat saya dan Rizky akan menikah nanti, kehamilan saya ini akan semakin membesar. Jadi tolong, Mbak. Sayang, tenang. Jangan panik. Papa yakin kok Rizky akan cepat pulang. Dan begitu dia pulang, dia akan menikahi kamu. Bukan begitu, Yufi? Benar Mas, saya akan suruh Rizky secepatnya pulang. Saya janji kalau dia pulang kemari, saya akan hubungi Mas segera, ya? Ya, terima kasih. Tapi tolong ya, soalnya kondisinya Rahmi udah begini, ya? Pasti Mas, tenang aja. Saya akan atur semuanya. Oke, sekarang saya harus pergi. Kan saya cuma datang untuk memberikan cek. Jadi, belum minum nih Mas. Nah, makasih. Nggak apa-apa. Udah cukup. Saya cuma datang untuk memberikan cek kok, ya? Ya. Terima kasih ya. Mas, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dan saya ingin mengingatkan aja, kita tidak ada banyak waktu lagi, ya? Jadi tolong hubungi saya secepat mungkin. Beres Mas. Ya? Terima kasih. Mari, Mbak. Ya. Aduh, gimana ya Rizky itu? Dia kan udah janji mau nikah sama Rahmi. Kok dia malah nikah sama Asi ya? Iya, saya juga heran tuh. Ternyata adik ipar kita itu playboy ya. Dia kira nyari istri gampang nyari sepatu. Terus kita harus gimana dong Mbak?
Ya gimana lagi? Rizky kan sudah janji mau nikah sama Rahmi. Ya tetap harus dilakukan dong. Yaudah yuk. Asih. Asih, tamu kita sudah pulang. Jadi minumannya bawa lagi ke belakang deh. Kita berhasil. Pasti dia dengar semua pembicaraan kita. Sekarang dia lagi cari tempat untuk nangis Bombay. Jadi Asi sedang pergi keluar kota. Kapan dia pulang? Iya betul, tapi saya sendiri nggak tahu Pak Suwandi. Tapi saya rasa daripada Pak Suwandi bolak-balik kemari, lebih baik saya rasa uang itu biar saya saja yang terima. Maaf Bu, ini menyangkut amanat mendiang kakeknya Asi. Uang ini harus langsung diberikan oleh Asi. Masa Pak Suwandi nggak percaya sama saya? Saya ini kan sudah seperti ibunya Asi sendiri. Saya yang merawat dia dari kecil sampai besar. Lagi pula kalau Pak Suwandi kasih uang kepada dia setiap bulan, dia selalu titipin ke saya. Maklum kan Pak, dia tuh masih muda, takut hilang. Lagi pula kita kan sudah kenal bertahun-tahun Pak Suwandi. Jadi saya jamin deh, uang itu akan sampai ke tangan Asi tanpa kurang sepeser pun. Saya jamin deh. Bukannya saya tidak percaya Bu. Ini menyangkut kode etik saya sebagai pengacara. Jadi saya harap Ibu bisa mengerti. Saya besok akan kemari lagi, Bu. Jadi sekarang saya permisi dulu, Bu ya. Iya. Sialan. Gara-gara Asi nggak ada, hidup saya jadi berantakan. Ini semua gara-garanya Rizky. Lihat saja, saya akan sumpahin dia biar suatu saat hidupnya akan menderita. Ini foto Rizky. Dan ini alamat hotel tempat Rizky menginap di Jakarta. Sebelum besok pagi, Anda harus sudah berhasil menculik Rizky. Bu Yufi itu nggak usah khawatir sama saya. Di Bandung ini, semua orang manggil saya Tiger. Karena begitu masalah ada di tangan saya, selesai. Jadi siang ini saya akan kirim anak buah handalan saya ke Jakarta. Setelah Rizky ada di tangan Anda langsung sekap dia dan tunggu instruksi selanjutnya dari saya. Dan selama dalam penyekapan, pastikan dia jangan terluka. Itu semua tergantung uang operasional yang ibu berikan kepada saya. Kalau uangnya memuaskan, masa saya tidak jaga dengan baik? Oke. Ini uangnya. Dilata. Dia memang selalu lata. Ya lata-lata, jangan ngagetin orang dong. Saya juga lata tapi nggak ngagetin orang. Kasih. Si gendut lata. Aduh, kenapa jadi gini sih semuanya? Aduh, semua pada lata. Aduh. Dan bagaimana perempuan yang akan kamu kirim ke rumah saya untuk memfitnah Rizky di depan Asi? Bu Yufi, tenang aja. Semuanya akan beres. Cuma saya minta kalau bawa dia ini jangan suruh lata lagi. Siang ini saya akan kirim perempuan yang akan memerankannya dengan baik. Dan saya yakin istrinya Rizky pasti percaya dengan keadaan seperti itu. Bagus.
Asih, hari ini Mama perhatikan wajahmu seperti orang yang sedang menghadapi masalah berat. Ada apa, Nak? Saya nggak apa-apa, Ma. Saya cuma kepikiran Rizky. Setelah menikah kan, baru sekarang saya ditinggal sama dia. Iya. Mama bisa mengerti kenapa kamu gelisah. Tapi Mama yakin, Nak, kemanapun Rizky pergi, pasti cuma kamu yang ada di dalam hatinya. Asih. Asih. Saya ke belakang dulu ya. India, tolong bantuin kakak suapin Mama ya. Asih. Iya. Nin, sejak tadi Mama perhatikan Mbak Asih seperti sedang kalut. Kamu tahu nggak kenapa? Asih, tolong ya kamu bersihin semuanya soalnya saya mau pergi sama Mbak Yufi. Kamu bisa masak? Bisa. Kamu tolong ya masak buat makan malam. Nanti kalau uangnya nggak ada kamu minta sama Mama Sukma aja ya. Baik, Ma. Asih, nanti kamu bersihkan kamar tamu, kamar ipar Hindun, dan kamar saya. Setelah semua selesai, kamu bereskan semua sampah-sampah kamu buang ya. Iya, Ma. Asih, coba lihat itu, ada tamu, bukakan pintunya. Baik, Mbak. Selamat siang, Mbak. Siang. Rizky ada? Rizkynya baru pergi. Mbak, siapa ya? Saya Susi, Mbak. Saya hamil. Saya mengandung anak Rizky. Saya mengandung anak Rizky, Mbak. Apa Mbak yakin kalau anak yang dikandung Mbak anak Rizky? Iya, Mbak. Tapi saya istrinya, Mbak. Istrinya. Ya ampun. Pantas Rizky meninggalkan saya. Dia telah meniduri saya, Mbak. Dan setelah tahu saya hamil, dia pergi. Saya tahu alamat ini Rizky tinggal di sini dari teman saya. Sekarang saya baru tahu dia pergi karena menikah dengan Mbak.
Mbak, tolonglah Mbak. Sebagai sesama wanita, demi anak ini Mbak, tolonglah bujuk Rizky agar mau menerima saya. Tolonglah Mbak. Saya nggak bisa Mbak. Rizky kan udah menikah sama saya. Iya Mbak, tapi tolonglah Mbak. Saya mohon Mbak. Kalau Rizky tidak mau menikahi saya, tolong agar dia mau bertanggung jawab atas anak ini. Saya tidak ingin Mbak, anak ini lahir sebagai anak haram. Apa Mbak tega? Kalau Mbak nggak mau mengatakan, biarlah. Saya akan bunuh diri saja, Mbak. Saya akan bunuh diri di kereta api. Biar Rizky tahu. Dia baca koran. Biar dia tahu akibat perbuatannya. Jangan, Mbak. Jangan bunuh diri ya. Saya usahakan, saya akan bicara sama Rizky. Ya. Benar, Mbak. Makasih, Mbak. Saya dan anak saya sangat berutang budi sama Mbak. Makasih banyak, Mbak. Tolong sampaikan sama Rizky untuk menghubungi saya. Dia tahu di mana saya. Permisi, Mbak. Kenapa kamu? Siapa tamu yang datang tadi? Itu wanita hamil. Ngapain nih kesini? Dia mengaku dia mengandung anak Rizky. Masya Allah, bisa-bisanya Rizky berbuat begitu. Iya, kebangetan banget sih itu anak. Apa dia sudah lupa kalau dia sudah punya istri? Itu bukan urusan dia sudah punya istri atau belum. Rizky itu memang bandel. Pasti dia sudah meniduri perempuan itu sudah berbulan-bulan. Dan malahan dia sudah meniduri perempuan-perempuan yang lain, yang banyak sekali perempuan-perempuan lain. Mbak, kita tidak boleh membiarkan Rizky berbuat begini. Ayo, kita bilang sama Mama. Jangan, Mbak, jangan. Kasihan ibu sedang sakit, nanti dia syok, Mbak. Enggak, Asih. Kita harus kasih tahu Mama secepatnya. Ayo, Asih. Kamu ikut. Kamu jelasin sama Mama. Ayo, yuk. Tapi, Mbak... Selama ini Mama menuduh saya dan Ipar Hindun yang jahat, tidak punya perasaan dan curang. Tapi kenyataannya, anak kesayangan Mama, Rizky, itu yang jahat, Ma. Rizky? Kenapa dia? Diam-diam, dia telah menghamili perempuan lain, Ma. Rizky, apa benar? Apa benar, Hindun? Bener, Ma. Orang barusan perempuan hamil itu datang ke sini. Orang hamil udah gede banget. Terus dia nangis-nangis sama Asih. Kalau Mama nggak percaya, tanya aja sama Asih sendiri. Ya kan, Asih? Asih, apa betul begitu? Jawab, Asih. Asih, jawab yang jujur, Nak. Iya, itu benar. Astagfirullahaladzim.
Allah, kenapa Rizky melakukan hal seperti itu? Apa dia tidak sayang lagi sama Asih? Apa dia tidak sayang sama Mama? Ya Allah, ya Allah. Mama nggak apa-apa, Mama. Kenapa? Masih, Nindya jaga Mama ya. Mama ambil air. Ma tenang, Ma. Mama tenang. Tarik nafas dulu, Ma. Mama mesti tenang. Mbak, ini gimana dong? Masa sih dia baru kita kasih tahu gitu aja keadaannya jadi parah begitu? Nanti kalau Mama Sukma meninggal, kita yang akan berabe, Mbak. Aduh, Ipar Hindun gimana sih? Selama ini sertifikat dan surat-surat tanah itu atas nama Mak Lampir. Kalau dia sudah mati, otomatis semua surat-surat itu akan jatuh ke tangan Lukman. Karena Lukman anak tertua dia. Dan kalau semua surat-surat itu sudah di tangan Lukman, kapan saja kita bebas menjualnya. Iya juga ya. Tapi kalau dia nggak mati-mati gimana? Ya kita bikin dia shock lagi. Gimana sih? Ya udah, sekarang kamu lihat dia, kamu kasih minum, ya. Saya mau ganti baju, kamu juga ganti baju karena teman saya mau datang. Satu lagi. Kamu gantung itu telepon supaya Rizky tidak bisa menghubungi rumah ini. Dan biar dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Asih di sini. Ya, cepat. Kamu begitu, Mama tenang, tarik nafas. Mama tenang. Ya Allah. Mama tarik nafas. Mama. Tarik nafas. Tarik nafas. Mama tarik nafas ya. Tarik nafas. Ya Allah. Tarik nafas. Mama tarik nafas. Kenapa Rizky jahat? Enggak, Mama. Tenang. Tarik nafas dulu. Iya, tarik nafas. Ya Allah. Halo? Halo Mbak Yufi, ini Rizky. Rizky, gimana kamu udah sampai? Udah sampai Jakarta Mbak. Mbak, telepon rumah rusak ya? Wah, saya nggak tahu Ki. Saya lagi di luar rumah. Nanti kalau saya udah sampai, saya cek ya. Mbak, di rumah baik-baik aja kan? Mama, Asih, terus Nindya nggak ada apa-apa kan? Baik, semua baik-baik aja. Oke-oke aja tuh. Memangnya ada apa Ki? Oh nggak ada apa-apa, cuma kangen aja sama Asih. Mbak, tolong sampainya sama Asih. Saya sudah sampai Jakarta dengan selamat. Terus saya langsung ini ngurus bisnis dan nanti sore atau malam saya akan telepon lagi ke rumah. Oke? Baik-baik, nanti saya sampaikan ya. Mbak. Kalau teleponnya rusak, tolong panggil tukang telepon ya, perbaiki. Oke? Oke, beres. Sampai nanti ya. Rizky, sebelum malam tiba, istri kamu akan kami teror habis-habisan sampai dia sangat membenci kamu. Mama nggak apa-apa kan? Asih minta maaf ya, Ma. Gara-gara Asih memberi berita yang buruk, Mama jadi shock seperti ini. Asih menyesal.
Asi janji Asi nggak akan pernah melakukan ini lagi, Ma. Tidak apa-apa, Nak. Itu bukan salah kamu. Asi, kamu sudah telepon Rizky untuk menanyakan soal wanita hamil itu? Belum. Kata Mbak Yufi, handphonenya Rizky hilang. Meskipun kamu tidak telepon Rizky, Mama yakin itu cuma salah paham saja. Mama yakin, Nak, Rizky tidak mungkin melakukan hal itu. Mama minta kamu terus berdoa pada Tuhan agar kalian berdua selalu dilindungi. Ya. Itu udah pasti. Asi sholat dulu ya, Ma. Iya. Indah jagain Mama ya. Selalu berdoa sih. Yufi, kamu nggak malu punya ipar pembantu? Kamu itu kan bukan dari keluarga sembarangan. Kamu itu berasal dari keluarga terhormat. Masa sih kamu diamkan saja Rizky nikah dengan Asi? Itu sih namanya merusak keturunan. Ya mau bilang apa? Itu kan maunya Rizky. Rizky pikir Asi itu seperti bidadari. Bidadari? Asi itu kan biasanya nyapu, ngepel, dan masak. Biar digimanain juga, nggak akan bisa jadi bidadari. Betul, Yufi. Pepatah bilang, walau kera dikasih cincin emas, tetap aja kera. Kain pel tidak bisa diubah jadi sutra. Makanya biar didandanin sebanyak apapun, Asi nggak bakalan cocok dengan keluarga kamu. Dia udah pergi. Bagus, kalian berdua memang pintar. Kalau urat malunya Asi belum putus, pasti dia sudah nangis habis-habisan. Ya Allah. Mengapa hamba selalu menderita? Mengapa orang-orang di sekeliling hamba selalu merendahkan hamba? Sampai kapan mereka bisa menerima hamba apa adanya, ya Allah? Sampai kapan? Rizky, kenapa kamu belum juga menghubungi saya? Saya sangat-sangat membutuhkan kamu saat ini. Rizky, saya sudah bilang kepada kakak Anda bahwa tawaran-tawaran yang dilakukan oleh kakak-kakak Anda itu ya sedang dipelajari oleh Dewan Direksi. Jadi ya tunggulah sekitar 2-3 hari ini pasti ada kabarnya. Baik Pak, kalau urusannya sudah selesai,
boleh saya permisi dulu. Dan kalau ada apa-apa, Bapak bisa hubungi saya di nomor telepon yang sudah saya berikan. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu, Pak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sukses. Si Dirga Tiger itu pasti sedang melaksanakan tugasnya. Sekarang, gagang teleponnya kita kembalikan ke tempat yang benar. Yuk. Halo? Halo? Mbak Yufi? Bener juga teleponnya. Masih ada nggak? Rizky, ada sebentar ya. Asi, ada telepon. Ada telepon dari Rizky. Makasih. Halo. Halo? Asik. Apa kabar sayang? Kamu baik-baik aja kan? Saya kangen sekali sama kamu. Halo? Halo? Asik. Bagaimana sih? Bicara dong. Ada apa sih? Riz, apa benar kamu mau menikahi wanita lain? Apa? Menikahi perempuan lain? Kamu lagi bercanda ya? Gak mungkin dong, saya kan baru menikah dengan kamu. Enggak, saya nggak bercanda, saya serius. Tadi ada perempuan yang datang namanya Rahmi. Dia bilang, kamu janji menikahin dia. Terus siangnya ada lagi perempuan datang namanya Susi. Dan dia udah mengandung sekitar 6 bulanan. Terus dia bilang dia mengandung anak kamu. Terus siapa lagi yang datang? Hah? Tadi Ratmi, Susi, terus Maria dan sebagainya. Siapa lagi sih ya? Gak mungkin itu. Saya serius. Kamu serius? Saya serius, Rizky. Ada apa lagi sih? Saya capek tau gak? Kasih. Kamu harus percaya dengan saya. Saya nggak mungkin melakukan apa yang kamu bilang tadi. Saya selama ini sangat mencintai kamu dan sayang sama kamu. Jadi, saya nggak mungkin mengkhianati kamu. Tolong percaya sama saya, ya. Halo, masih bicara dong. Saya rasa lebih baik kita tidak bicara di telepon. Saya ingin bicara, kita berhadapan. Saya ingin melihat mata kamu, apakah itu benar atau salah. Oke. Saya akan segera ke Bandung. Tunggu saya. Saya akan tunggu kamu datang. Malam ini sampai kapanpun saya akan tunggu kamu datang. Oke. Bye-bye. Wah, gawat. Kalau Rizky pulang, dia pasti akan minta penjelasan kita juga. Bisa-bisa Rizky tahu kalau ini semua kita rencanakan. Kamu nggak usah panik gitu dong. Semuanya sudah Mbak rencanakan. Rizky pasti tidak akan datang kemari. Orang suruhan Mbak, si Dirga, pasti sudah menculik dan menyekap dia. Apa iya Mbak yakin kalau Dirga itu bisa menculik Rizky? Jakarta itu kan luas. Ya pasti bisa. Si Dirga itu kan dijuluki Tiger. Mana ada selama ini mangsanya yang bisa lolos.
Saya yakin kalau Rizky itu tidak akan pernah keluar dari Jakarta. Ayo kita sergap sekarang. Dah dulu. Mas. Serahin dompet lu. Budak, lu nggak denger kawan gua ngomong? Udah serahin dompet lu. Dan cincin lu juga itu. Harga pilon lagi. Cepat! Cincinnya nggak bisa lepas dari jari gue. Kurang ajar lo. Bawalah suami hamba ke hadapan hamba, agar kami dapat meluruskan masalah yang sedang kami hadapi. Hamba sangat mencintainya, ya Allah. Lindungilah cinta kami dan rasa percaya kami, agar kami selalu bisa menyelesaikan segala macam masalah yang kami hadapi. Hamba sangat mencintainya, ya Allah. Jagalah cinta kami dan rasa percaya kami, agar kami dapat menyelesaikan segala macam masalah yang telah datang. Ya Allah, lindungilah kami berdua. Lindungilah kami, ya Allah. Kamu kenapa? Kamu kayak ngeliat hantu? Aku lihat ada suami kamu. Jangan bercanda kamu. Aku nggak bercanda, Han. Dia sekarang ada di gawat darurat. Ayo kita lihat. Sebentar ya.
ya.